Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia dengan NIM 01021182126004, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Di sini Risma akan menjawab ujian akhir semester pada minggu 1 soal terakhir, yaitu di chapter 8. Yang dimana ini soal latihan Risma ambil di nomor 8, yang dimana soalnya itu suatu perusahaan kompetitif memiliki fungsi biaya jangka pendek, yang dimana C Q sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8Q pangkat 2 ditambah 30Q ditambah 5. Di sini ada 4 opsi untuk menentukan jawabannya, yang dimana pertanyaan pertama adalah carilah marginal cost, overhead cost, dan overhead variable cost, kemudian buatlah grafiknya atau kurvanya. Yang kedua, B, pada rentan harga berapakah perusahaan menawarkan output 0? Yang ketiga, C, identifikasi kurva penawaran perusahaan pada grafik yang telah kita buat tadi di soal yang A. Lalu yang ke D, itu pada harga berapakah perusahaan menawarkan tepat 6 unit output. Nah, di sini kita akan menjawabnya satu persatu ya. Yang pertama kita akan jawab yang A. Kita disuruh menentukan dan mencari MC, AC, dan APC, lalu membuat grafiknya. Nah, di sini kan membuat suatu persamaan, yang dimana persamaan ini persamaan biaya, persamaan cost. Belum ada yang namanya persamaan marginal cost, overhead cost, atau overhead variable cost. Nah, di sini kita mencari dulu masing-masing persamaannya, yang dimana semua persamaan itu memiliki rumusnya masing-masing. Pertama, marginal cost. Itu rumusnya itu sebenarnya turunan dari cost. Turunan dari cost. Yaitu dia itu sama dengan turunannya ialah 3 kali 1, yaitu 3. Q 3 dikurang 1, yaitu 2, jadi kuadrat, dikurang 8 dikali 2, itu 16. Q 2 dikurang 1, 1, berarti Q nya tidak ada pangkat. Lalu ditambah 1 kali 30, 30. Ini kan nggak ada pangkat, jadi 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Otomatis 30 Q itu ketika diturunkan menjadi 30. Nah, untuk 5 ini tidak perlu ditulis lagi, karena semua persamaan yang di dalamnya tidak ada variabel jika diturunkan itu menjadi 0. Nah, untuk memudahkan, walaupun 0 kan tetap hasilnya sesuai dengan angka kan nanti, jadi kita tidak usah menurunkan 5 menjadi 0. Jadi cukup persamaan MC nya itu dapat 3Q kuadrat dikurang 16Q ditambah 30. Lalu kita mencari persamaan AC, yang dimana AC ini overhead cost atau biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini kita langsung saja C dibagi Q, yang dimana 3Q kuadrat dibagi Q, yaitu Q pangkat 2, karena dicoret ya, jadi tinggal Q pangkat 2. 8Q pangkat 2 dibagi Q, berarti 8Q, benar. Terus 30Q dibagi Q, itu 30. Nah, tapi 5 nya 5 dibagi Q otomatis jadi 5 per Q. Kita sudah dapat untuk persamaan
biaya rata-ratanya atau AC. Lalu selanjutnya APC, overhead variable cost atau biaya variabel rata-rata, yang dimana dia PC dibagi Q. Nah, di sini kan tidak diketahui ya PC-nya berapa. Nah, di sini untuk menentukan PC-nya, kita lihat di persamaan tersebut, yang dimana ketika mencari PC kita melihatnya seperti ini. Semua persamaan yang ada variabelnya itu termasuk PC, yang dimana ada variabelnya itu Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat ditambah 30Q. Itu yang ada variabelnya. Otomatis ini dapat disebut dengan PC. Terus 5 apa? Nah, kalau 5 itu kan biaya tetap, yang dimana biaya tetap tuh PC, fixed cost, biaya tetap. Jadi itu untuk menentukan yang mana fixed cost dan variable cost. Nah, kita sudah mengetahui nih ya, PC-nya itu 3Q pangkat 3 dikurang PC-nya itu Q pangkat 3 dikurang 8Q pangkat 2 ditambah 30Q. Yang dimana jika dibagi dengan Q, yaitu Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 30. Nah, kita sudah menemui nih masing-masing persamaan dari itu MC, AC ataupun APC. Nah, selanjutnya disuruh menggambarkan grafik. Untuk menggambarkan grafik itu kita membuat permisalan. Permisalan apa yang kita buat? Yaitu permisalan untuk Q-nya. Q itu adalah jumlah barang, kuantitas. Yang dimana Q itu, yang dimana Q di sini yang Risma ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6, jadi kita memasukkan nilai Q ini di setiap persamaan untuk mencari nilainya dari MC, AC, ataupun APC. Jadi kita akan memasuknya satu persatu. Oke, kita masuki ya sekarang. Dari persamaan MC, yang dimana 3Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 30. MC 1, MC 2, MC 0, 1, 2, 3, MC 4. Kita masuki ya persamaannya. 3, 0, maka 2 dikurang 16, 0 ditambah 30, berarti hasilnya 30. Terus 3, 1 kuadrat dikurang 16, 1 ditambah 30, berarti hasilnya itu 17. Terus 3, 2 kuadrat dikurang 16 kuadrat, 16 kali 2 ditambah 30, itu sama dengan hasilnya 10. Lalu 3 dikali 3 kuadrat dikurang 16 kali 3 ditambah 30, itu hasilnya 9. 3 kali 4 kuadrat dikurang 16 kali 4 ditambah 30, itu hasilnya 14. Lalu di sini MC 5, MC 6. MC5 itu 3 dikali 5 di pang kuadrat dikurang 16 kali 5 ditambah 30, itu
sama dengan 5 kali 25. Terus 3 kali 6 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 6. 16 kali 6 ditambah 30 yaitu 42. Ini tadi itu sama contoh soal yang Risma kerjakan, maksudnya contoh persamaan yang Risma ambil di chapter ke 7 ya, chapter ke 7 untuk soal tinjauan ya. Tapi di sini kita mencari AC-nya. Kalau di situ tadi nggak langsung APC saja. Lalu kita ambil APC-nya ya, dikurang delapan Q tambah 30. APC 1, APC 2, APC 3. Oh ya, dari 0 ya, 1, APC 3. Kita masuki 0 pangkat 2 dikurang 8 kali 0 tambah 30, otomatis ya 30. Terus APC-nya APC 1 kuadrat dikurang 8 kali 1 ditambah 30, otomatis dia 23. Terus 2 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 ditambah 30 sama dengan dia 18. Terus 3 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 3 ditambah 30 itu sama dengan 15. Mungkin di bawah sini Risma akan membuat coret-coretan untuk mendapatkan nilainya ya. Soalnya di atas nanti akan buat grafik terus menjawab soal BCD. Lalu APC 4, APC 5, APC 6. 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 tambah 30 sama dengan itu 14. 5 dikali 2 dikurang 8 kali 5 ditambah 30 itu sama dengan 5 kali 5 25. Terus 8 kali 5 40 ditambah 30 15. 5 pangkat 2 dikurang APC 6 itu 6 kuadrat dikurang 8 kali 6 ditambah 30 itu sama dengan 18. Sekarang kita lanjut AC-nya, yang dimana AC-nya itu kan Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 30 ditambah 5 per Q. AC 0, AC 1, AC 2. 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 ditambah 30 ditambah 5 bagi 0. 5 dibagi 0 pasti tidak terhingga, karena 30 tambah 5 kan ialah misalnya itu 35 dibagi 0, pasti apapun yang dibagi 0 itu pasti hasilnya tidak terhingga. Nah, lalu 1 pangkat 2 dikurang 8 kali 1 tambah 30 tambah 5 bagi 1 sama dengan 28.
Lalu yang kedua itu AC2 itu 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah 30 tambah 5 dibagi 2, otomatis 32. (16,5). Lalu AC 3, AC 4, AC 5, AC 6. Kuadrat dikurang 8 kali 3 ditambah 30. Mungkin di sini Risma buat dulu persamaannya, nanti baru cari hasilnya ya. Ditambah 5 dibagi 3. 4 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 4 ditambah 30 ditambah 5 pangkat 4. 5 bagi 4. 5 kuadrat dikurang 8 kali 5 ditambah 30 ditambah 5 bagi 5. 6 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 6 ditambah 30 tambah 5 bagi 6. Untuk AC3 itu 3 pangkat 2 9, 8 kali 3 24 tambah 30 ditambah 5 dibagi 3 itu sama dengan 16,5. Oh, maaf, ini mungkin ada sedikit keliruan. 2 kali 2 itu 4 dikurang 8 kali 2 16 ditambah 30 itu sama dengan dibagi 2 itu sama dengan 20 kali 5. Jadi untuk AC2 itu 20,5, terus AC3 itu 16,5. Lalu AC4 itu sama dengan 8 kali 4 kali 4 16, 8 kali 4 32 30, 5 dibagi 4 jadi 15,2. Terus AC5 5 bagi 5 kali 5 25 dikurang 8 kali 5 40 tambah 30 ditambah 5 bagi 5 1 tambah 30 berarti hasilnya 16. Terus AC6 6 ke pangkat 2 6 kali 6 36 dikurang 8 kali 6 itu 48 ditambah 30 5 dibagi 6 hasilnya 18,83. Ini kan sudah kita cari nih untuk setiap nilai MC, PC, AC di setiap persamaan dari Q-nya 0 sampai 6. Nah, sekarang kita akan menentukan kurvanya dari MC, terus kita AC, AVC, itu kita cari semua kurvanya ya. Ini mungkin kita buat kurvanya ya. Kita akan menentukan di setiap titik, oke? Di setiap titik ini yang paling besar itu adalah 30. Oh enggak, ada 40, berarti kita buat aja sampai 40 ya. 10 20 30 40. Lalu ini kita buat kurvanya. Yang pertama mungkin dari MC dulu, yang dimana itu kita lihat dia dari 30, lalu 17, yang pada saat 2 itu 10, lalu 9, lalu 14,
lalu 25, lalu 42. Langsung kita sambungi aja kurvanya ya. Maksudnya kita sambungi setiap titiknya jadi satu hingga membentuk kurva MC atau marginal cost. Lalu kita mencari APC-nya, yang mana APC itu yang ini 30, ini 0 ya, dari 30, terus ada 23, terus di tiganya ada 18, terus ada 14, maaf di duanya itu 18, itu di satunya itu dia 23, lalu di tiganya itu dia 15, terus dia ada 14 di empatnya, terus 15 lagi, lalu 18. Kita sambungkan. Yang sehingga membentuk kurva APC. Lalu untuk yang AC, persamaan AC itu kan yang pertamanya pada saat dia Q-nya itu sama dengan 0, dia tidak terhingga. Berarti kita nanti mulainya dari sini, dia tidak terhingga. Kita tidak tahu berapa hasilnya. Lalu AC satunya itu yaitu 28. Berada di sini. Terus AC2-nya itu 20,5. Sini. Terus AC3-nya itu ada di 16,5. Kita cari di sini berarti. Terus dia ada di 15,5,2. Terus di 16, lalu di 18,3. Dia ada di APC 2, 16. Lalu kita tinggal garis ya. Ini tadi yang Krisna bilang, dia tidak terhingga, jadi tidak tahu ya. Sehingga membentuk kurva AC. Nah, inilah untuk kurvanya, atau di sini dikasih keterangan dia tahu ya, yang dimana garis horizontal itu untuk kuantitas jumlah barang Q. Terus ini ada MC, marginal cost, overhead cost atau biaya rata-rata dengan APC, biaya variabel rata-rata. Nah, inilah untuk soal yang A. Jawaban yang A dari mencari MC-nya, AIC, AC, terus ke APC melalui persamaan terlebih dahulu, lalu membuat pemisalan, dan dimana kita sudah mengetahui nilainya setiap persamaan, lalu membuat grafik, yang dimana ini grafiknya. Terdapat bahwa kalau misalnya grafik atau kurva biaya itu dia akan membentuk U yang awalnya dia menurun, lama-kelamaan akan meningkat seperti itu. Nah, untuk yang B sekarang kita jawab. Mungkin di sini ya.
Yang B. Yang B ini dibilang pada rentang harga berapakah perusahaan menawarkan output 0. Jadi di sini kalau misalnya Risma pelajari ada dua cara untuk menentukan yang dimana Risma akan memberi caranya satu persatu. Yang pertama yaitu kita harus mencari MC sama dengan AVC. Kita harus mencari dulu nilai Q pada kedua persamaan tersebut. Yang dimana kan persamaan MC itu adalah 3Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 30 sama dengan APC nya itu Q pangkat 2 dikurang 8Q tambah 30. Nah, lalu di sini kita akan memberi kesamaan, yang mana mendekatkan kayak gitu, yang mana yang sama yang mana enggak gitu. Kayak ini 3Q pangkat 2 itu dikurang, ingat kalau misalnya positif mau pindah ruas itu akan menjadi negatif. Begitu juga negatif akan pindah ruas menjadi positif. Itu berlaku di pertambahan atau maksudnya penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya di pembagian itu tetap kayak gitu. Begitu juga di perkalian. Lalu ini tadi Q pangkat 2 pindah ruas jadi min Q pangkat 2. Terus min 16Q dikurang 8 ditambah 8Q sama dengan 30 ditambah 30. Salah, 30 dikurang 30 karena dia pindah ruas. Terus 3Q kurang Q pangkat 2. Maksud Q pangkat 2 ini kan 1 jumlahnya, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2Q pangkat 2 dikurang min 16Q berarti 8Q sama dengan 0. Lalu 2Q sama dengan 8Q. 2Q pangkat 2 sama dengan 8Q. Ini bisa dicoret ya. Jadi ini masih ada 2Q sama dengan 8. Q sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti Q-nya itu sebanyak atau kuantitasnya itu sebanyak 4 untuk menentukan AVC-nya. Kita cari AVC-nya terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah menemukan MC sama dengan AVC, bakal ketemu dengan kuantitas, lalu kita mencari AVC-nya, yang dimana nilai dari AVC tersebut ketika Q-nya dimasukkan. Jadi ini Q pangkat 2 dikurang 8Q tambah 30. Q-nya itu adalah 4 dikurang 8 I 8 kali 4 ditambah 30, yaitu 16 dikurang 32 ditambah 30 sama dengan 14. Nah, sebenarnya di sini sudah diketahui ya, APC-nya itu sama dengan 14. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menawarkan output 0 pada saat biaya APC atau biaya variabel rata-ratanya itu lebih kecil dari 14. Lebih kecil sama dengan 14. Jadi harganya itu berada di bawah 14 sesuai dengan APC tadi kan, ini 14. Sebenarnya kita bisa menentukan di kurva, yang dimana di kurva ini kan sudah ketahui kita mencari nilai minimum dari APC. Untuk mencari nilai minimum APC, kita lihat di sini 14 yang kecil nilainya. Otomatis perusahaan akan menawarkan produk itu kurang dari AVC, nya, nilai minimum AVC-nya.
itu akan menawarkan output sebanyak 0. Seperti itu. Nah, di sini Risma akan punya cara yang kedua. Yang dimana cara kedua ini kita melihat di titik minimum sebenarnya ya, yang sudah Risma jelasin sebelumnya, tapi Risma akan menjelaskan lebih lengkap. Yang dimana kan kita dapat diketahui nih, namanya penawaran otomatis kan berada, dia selalu meningkat kan, meningkat dari kanan ya, dari kanan bawah sampai ke kiri atas, itu meningkat, itu menawarkan, yang dimana kan kita tuh berhubungan dengan kurva penawaran. Kalau misalnya cara kedua itu, yang dimana kurva penawaran ini kayak gini, titik ini adalah perusahaan itu belum menawarkan apa-apa atau outputnya masih 0, titik yang paling ujung sekali itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di cara kedua ini kita melihat dari titik minimum AVC, yang dimana untuk perusahaan menawarkan output sebanyak 0 itu berada di AVC yang paling minimum. Kita menentukan dulu AVC minimum, dan dimana AVC minimum dapat kita ketahui di kurva tersebut yaitu berada di 4, yang dimana AVC-nya ialah 14. Nah, dari sini ini kan cuma nilai AVC atau ya nilai AVC yang diketahui. Di sini kan dibilang pada harga berapa perusahaan itu menawarkan output itu sebanyak 0. Nah, berarti untuk menentukan harganya itu berarti lebih kecil dari 14. Jadi jika dari 0 sampai ke sini 4, atau dari 0 sampai ke 13 ya, 0 sampai 13 itu perusahaan akan melakukan penawaran dengan output sebanyak 0. Maksudnya outputnya itu 0, bukan sebanyak ya. Nah, dari situlah untuk menentukan tentang harga, berapakah perusahaan menawarkan output sebanyak 0, kita bisa mencari dari persamaan MC dan AVC untuk mencari Q-nya, lalu mencari nilai AVC, yang dimana nilai AVC itulah yang lebih kecil dari nilai AVC tersebut, itulah perusahaan akan menawarkan outputnya itu 0. Lalu untuk cara kedua kita dapat melihat dari kurva langsung, yang dimana kita lihat titik minimum, yang dimana titik minimum itu adalah titik paling rendah AVC. Untuk lebih memudahkannya, titik minimum itu pasti memotong MC. MC memotong titik atau kurva AVC, itulah disebut dengan titik minimum yang tertera di Q-nya sama dengan 4. Nah, dari Q4 itu menghasilkan AVC sama dengan 14. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa di bawah harga 14 itu perusahaan akan menawarkan output itu 0. Jadi seperti itu untuk jawaban yang B. Lalu untuk pertanyaan yang C. Untuk pertanyaan yang C, identifikasi kurva penawaran perusahaan pada grafik Anda. Nah, di sini kan kita sudah membuat grafik ya sebelumnya untuk soal yang nomor A. Nah, di sini kan Risma sudah menjelaskan tadi ya sebelumnya bahwa kurva penawaran itu dari kanan bawah ke kiri atas. Kanan bawah ke kiri atas ya. Nah, kita lihat di sini kurva penawaran itu pasti berhubungan dengan MC. Supply pasti berhubungan dengan MC. Mengapa berhubungan dengan MC? Karena di sini kita harus lihat bahwa MC itu semakin bertambah. Penawaran itu terjadi ketika jumlah yang ditawarkan itu kualitas yang
dimiliki dari produk itu juga meningkat. Jadi semakin besar harga, semakin besar juga kualitas dari produk tersebut, atau semakin bagus kayak gitu. Nah, kita dapat lihat namanya kurva penawaran. Sebenarnya ini juga berhubungan ya dengan soal sebelumnya, yang dimana kan ini kan kita disuruh menentukan pada harga berapa sih perusahaan menawarkan output 0. Berarti pada saat itu ketika sudah ketemu atau sudah tahu titiknya, otomatis untuk selanjutnya perusahaan akan selalu melakukan penawaran kan. Nah, dari situlah kita tadi berhubungan dengan titik minimum. Mana titik minimum ini? Yang dimana dari titik minimum ini itu kita dapat ngelihat ya, kalau misalnya kita gambar nih ya, untuk kurva saja ya, kita tarik nih, ini kayak ada garisnya deh, garisnya untuk lebih memudahkan garisnya. Nah, kita lihat di sini dari titik minimum yang memotong antara AVC minimum AVC yang dipotong oleh MC itu menunjukkan kurva penawaran, yang dimana titik minimumnya itu ada 4 dengan harga 14. Semakin bertambahnya produk, semakin besar juga penawaran yang dilakukan oleh produsen. Jadi dapat diketahui atau diidentifikasikan bahwa kurva penawaran itu berada di kurva MC ketika sudah memotong kurva AVC, yang dimana memotong titik minimum kurva AVC. Jadi dari sini sampai ke sini itu termasuk supply atau penawaran. Untuk menjawab soal yang D, pada harga berapakah perusahaan menawarkan tepat 6 unit output? Nah, di sini kan kita sudah menentukan kan bahwa kurva penawaran ini ada di MC atau di MC, marginal cost. Sebenarnya dari soal yang A, B, C, D itu saling berkaitannya. Jadi kita sudah menentukan nih, kalau misalnya kurva penawaran itu ada di MC, otomatis persamaan yang kita pakai untuk menentukan berapa sih penawaran yang tepat pada saat 6 unit itu adalah persamaan dari MC. MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 16Q tambah 30 sama dengan 3 kali 6 pangkat 2 dikurang 16 kali 6 tambah 30. 6 kali 6 36, 3 kali 3 kali 6 pangkat 2 dikurang 16 kali 6 ditambah 30 itu sama dengan hasilnya 42. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya di MC sama dengan 6, yaitu 42. Jadi dapat kita lihat juga di kurva bahwa pada saat titik 6 perusahaan menawarkan itu sebanyak 42 harganya perusahaan. Nah, itulah harga yang ditawarkan perusahaan pada 6 unit output. Nah, mungkin inilah jawaban yang dapat Risma pahami lalu Risma jelaskan dengan melalui 4 video dari chapter 5, 6, 7, dan 8. Risma sangat minta maaf apabila dalam pembuatan video, pengeditan, ataupun perkataan Risma maupun perbuatan Risma ada yang salah. Kepada Allah Risma mohon ampun. Risma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.